Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasulullah huda wa dinul haq liyudhira ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأثبتم بنعمته إخوانا وكنتم على سفر حفرات من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال أيضا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا al-mu'minu mira'atul mu'min. Sadaqa wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada iman yang sama-sama dimuliakan Allah. Dalam kondisi saat ini kita sering saksikan di negara kita atau negara lain umat Islam mengalami perbedaan, perpecahan yang mana semestinya bersatu agar musuh-musuh Islam, agar musuh-musuh dakwah melihat bahwa Islam itu kuat, kokoh, tidak mudah terpecah belah. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW ketika kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dengan orang-orang yang menolong agama Allah, kaum Ansar Madinah, itu disatukan oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat yang ketika dari muhajirin hijrah tidak bawa apa-apa, lalu disatukan nama Rasulullah SAW. Selanjutnya Utsman bin bin Auf tidak bawa apa-apa, ditawarkan oleh mereka yang menolong agama Allah, kaum Ansar. Aku punya kebun 2 hektar, yang 1 hektarnya aku berikan kepada. Aku punya rumah 2, yang 1 buat aku, yang 1 buat kamu. Aku punya istri 2, kalau kamu mau 1 untukmu. Tapi Abdurrahman bin Auf, sahabat dari muhajirin yang hijrah, datang ke Madinah, tidak serta-merta langsung. Kalau kita langsung wah maaf ditawar, tapi dia tidak, dia mengerti arti persaudaraan, ukhuwah Islam, sehingga kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan jalan saya menuju pasar. Sehingga
banyak di pasar itu dia mau beraktivitas. Seperti itu. Begitu pun ada salah satu sahabat dalam suatu perperangan kehausan. Ketika dia ingin minum, di belakang kehausan lagi, maka dia lebih mengorbankan dirinya untuk orang. Diberikan lagi yang belakang lagi teriak. Lalu juga terus. Begitupun akhirnya sampai ke paling terakhir, sudah wafat. Nah, yang megang terakhir itu lari ke depan. Dia ingin mendahulukan saudara. Lebih mementingkan saudaranya daripada kepentingan pribadi. Kalau kita belajar sosial, ilmu sosial atau PMP, PKN, kita sering lebih mengutamakan kepentingan umum daripada pada kepentingan pribadi. Bawa sahabat depan, ternyata yang di depan juga sudah nggak ada nyawanya. Begitu kuatnya persaudaraan Islamnya Rasulullah dan Rasul, sehingga bukan lagi harta, bukan lagi tenaga, bahkan nyawa dipersembahkan. Apa kata Rasulullah? La yu'minu, tidak beriman. Artinya bisa para ulama mengatakan iman seseorang ini paruh hilang. La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian hatta sebelum, sehingga hatta yu'ibba ahli, sehingga kalian mencintai saudara ahli, wa yuhibbul nafsa, seperti mencintai dirinya sendiri. Karena Islam itu bagaikan satu bangunan. Kalau satu sakit, semua merasakan. Begitu yang saudara Islam ini. Ada juga satu riwayat di zaman Umar bin Khattab. Kita ingin memberikan zakat tetangganya itu, memberikan ke tetangga yang bawah zakat mal, mana lebih berhak, ya. Begitupun yang tetangga terus sampai akhirnya zakat itu kembali lagi ke tempat yang awal. Ya. Kalau kita yang kemarin COVID corona naruh ini sedikit tuh, sayuran atau makanan silakan ambil lah. Itu banyak yang ngambil daripada yang mau memberi gitu. Ya, maklum lagi di kota Jakarta, ya, ditaruh tuh, silakan ambil, ya, makanan untuk bagi yang membutuhkan, taruh di jalan. Ada sebuah ide pikiran anak remaja, anak muda, atau waktu kampung, taruh ini naruh karena lihat di televisi itu ada satu kampung makanya ditaruh di depan gardu itu, siapa membutuhkan ambil lagi. Ada beras, ada sayuran. Itu pun ketika ada seorang sahabat yang didatangi oleh sahabat yang lain, yang kebetulan makanan itu tinggal
satu rantai yang ingin disajikan buat keluarganya dan anaknya. Terus begitu mulianya, ya, lebih mendahulukan saudara. Dan ini berhubungan dengan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamu saudara yang sendiri. Ya. Dia dapat pahala iman kepada Allah dan hari akhir dan menghormati tamu. Dia juga menghormati saudara. Apa kata beliau kepada istrinya? Nanti kalau pas saat mau makan, tolong matikan lampu. Ya. Anak-anak sudah tidur. Ya. Jadi dia sama suami dan istrinya untuk pura-pura mah. Kalau digelapin kelihatan. Karena makanan cuma ada satu rantai untuk dibagikan hanya 2 orang aja untuk tamunya. Sahabat kita. Ketika tibalah makan jamuan, pulang berbicara ngobrol, matikan lampunya dan sang suami pura-pura anak-anaknya suruh ada sahabat yang memantau ini, ternyata di antara 2 itu ada yang memantau. Ternyata dia tidak sedang makan itu sahabat. Membela si sahabat yang datang bertamu, sehingga tamunya pulang dan menghadap Rasulullah salah satunya. Ya Rasulullah, menceritakan hal tersebut. Hingga kata Rasulullah, Allah tersenyum, ya, dan memberi keberkahan kepada rumah tersebut. Allah tersenyum bangga. Jadi makanya di zaman sekarang perlu kita satukan Islam, ya, jangan melihat bendera, tapi kata Umar lihat hati. Kata Allah firman-Nya surat Al-Imran ayat 102. Coba baca artinya. Hadirin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu hablum minallah, dan Allah setelah memerintahkan kita untuk berhubungan kepada Allah, ada yang namanya hablum minallah. Apa kata Allah dalam hubungan sesama manusia, bahkan sesama saudara muslim? Apa kata Allah di dalam surat Al-Imran, Ali Imran 403? Coba dibaca lagi dulu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan karena itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Wa'tasimu, berpegang teguhlah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Waskuru nikmatallahi alaikum, dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Iskuntum, kepada kamu ada fa'ala yang telah kamu dulu disatukan. Apa yang sama fa'alafa bainan qulubikum? Apa ini? Hati. Jadi kalau ukhuwah Islam, persaudaraan Islam mau disatukan, yang disatukan itu hati.
Kalau hati cuma dia satu, insya Allah ide pemikiran geraknya bahkan semangatnya itu akan menjadi satu. Semua berawal dari hati. Apa kata Allah? Di dalam suatu tubuh ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baik seluruhnya. Dan apabila darah itu buruk, maka buruknya semuanya. Apa itu segumpal darah itu? Itu hati. Dan bahasa kesehatan disebut jantung. Allah tidak melihat perumpamannya, Allah tidak melihat pakaiannya, tapi Allah melihat hati kalian. Di hati. Begitupun di surat Al-Anfal ayat 63. Wa'alafa baina qulubihim. Sekian masa membaca surat 8 ayat 63 Al-Anfal, rampasan. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu mengucapkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah yang mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yes. Dan dialah Allah yang mempersatukan hati, kalimat-kalimat kata-katanya hati. Wa'alafa baina qulubihim. Jadi hatinya seperti ya. Saat ini emosional, ada hati yang ingin terburu-buru ya untuk menegakkan syariat Islam. Ada dua hatinya yang terbesar-besar, ada yang emosional. Ingat yang satu merasa dirinya paling benar, yang satu merasa paling benar. Padahal kata Rasulullah ya, seperti anggota tubuh sakit semua merasakan kan. Kaki kesandung, jempol kita kesandung nih ya. Bukan kaki atau jempol itu yang ngomong, tapi mulut. Aduh, nah, kepala mulai puyeng karena merasakan sakit, seluruh badan merasa pegel, nggak enak. Jadi ya, bagaikan anggota itu satu-satu semua. Ada yang bergerak, silakan melalui pendidikan, melalui satu nanti ketika berkumpul lepas baju bendera ya, atas nama Islam yang disebut ukhuwah Islam atau persaudaraan Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 103, dalam surat Al-Anfal ayat 63. Apa itu hati? Ya, ini sering bahas. Hanya adalah husnuzon. Selalu husnuzon, berprasangka baik. Yang bikin kita pecah tuh karena kita sering suudzon sama saudara kita sendiri. Baru masuk sholat punya celana yang pingkrang, suudzon. Ini aliran mana? Ya. Ini ngaji di mana? Baru niat ada orang pakai gamus, udel-udel, bawa tas, rombongan, ya, udah, udah. Kalau di zaman saat ini mungkin bukan batu suudzon kita. Ada orang masuk masjid bisa dulu kayak belanjaan Indomaret, itu wajar karena memang keadaannya seperti ini. Bukan suudzon ya, tapi harus dibedain, khawatir dengan suudzon. Contoh, antum mau pergi, kalau antum berhusnuzon aja ya baik, atau antum suudzon sehingga antum nggak bisa jadi pergi ya. Kalau khawatir boleh
kita mau meninggalkan rumah, kita kunci tuh rumah. Ada pintu gerbangnya, kita kunci pintu gerbang. Itu namanya khawatir ada orang-orang yang mungkin tidak suka penjagaan. Atau bisa jadi ada orang yang pengen datang, kalau kita kunci kan ketahuan orangnya sedang pergi. Itu seperti itu. Bukan berarti ini sudah nanti orang bertanya rumah mau pergi udah kunci. Bukan, tapi khawatiran mencegah. Dan hal-hal yang harus bedain. Ya, husnuzon itu tetap ada. Ya, sebenarnya apa ya? Mungkin ntar yang datang jadi tahu kalau kita gembok, jadi wah orangnya pergi nih. Atau tetangga yang beritahu, oh tuh gembok pak, kalau orang pergi pak, nggak ada di dalam. Iya. Itu koridor husnu. Ada orang tiba-tiba yang nggak kita kenal, itu perlu menanyakan dengan cara maaf pak, mencari siapa? Nah tadi bapak, oh ini seperti itu untuk menghindari dalam bahasa Islam disebut tabayun, menanyakan kata bayan. Jadi dijelaskan bayan. Nah, apa pak? Itu ada sahabat selalu sudah anak baik. Dan punya sifat A. Setelah hati itu hanya sujon, hanya alam, nanti pemaaf. Jadi apa langsung pemaaf. Selalu memberikan selalu bersikap sangka baik. Satu hari kata Rasulullah, sebentar lagi ada ahli surga datang. Pada di situ ada Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, ada Rasulullah, ada Utsman, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf. Bentar lagi ada Yusuf, ada sahabat yang pengen tahu Abdullah, kenapa sih kata Rasulullah di ahli surga? Dipamit izin untuk datang ke rumahnya. Assalamualaikum ya ahli. Kenapa? Kami numpang bermalam, mabit, nginep di rumah dengan alasan bahwasanya dia kemalaman itu balik. Padahal sebenarnya dia ingin tahu apa yang dilakukan oleh si sahabat ini sampai Rasulullah itu menjuluki dia orang yang disebut ahli surga. Wah, subhanallah. Dalam situ ada ahli surga juga. Bakalan masuk surga. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Dari dibangun tidur, bicara, setelah itu tidur, sholat Isya, setelah itu dibangun di malam dia, ibu saudaranya juga bangun dia, malam saudaranya itu pipis, setelah itu tidur lagi. Nah itu salat subuh, bangun coba di waktu subuh jam 4, ada salat masuk. Kata sahabat yang sengaja untuk bermalam ini kan, untuk melihat memantau, kok nggak ada perbuatan yang unggul gitu dalam semalam. Bahkan mahala kulihal sampai 2 malam dia bermabit di rumah sahabat. Tapi tidak ada yang istimewa, sholat biasa. Apa? Penasaran ya akhi, Puan, Anda sebenarnya nggak mau malam cuma anu tahu aja kenapa antum dikatakan surga Rasulullah SAW.
Apa kata ini sahabat ini? Baik, kalau bukan suatu yang ria, saya tidak akan aku ceritakan ini. Semoga engkau saja yang mengetahui kita Allah dan Rasul dan engkau. Sesungguhnya setiap malam sebelum aku tidur, aku selalu berprasangka baik pada saudaraku dan memohon ampun, memaafkan kesalahan semua saudaraku yang membuat salah pada hari itu untuk diri. Dan aku memohon ampun kepada Allah apabila aku punya salah pada saat itu, hari itu, pada saudara. Cuman doang, nggak pernah sombong, pemaaf. Kalau kita kan mau minta maaf aja gengsi, sombong. Lagi bikin salah, lagi saya ngira salah. Enggak Allah, maaf. Hanya sudon yang tawadu, lalu tawadu. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat paling tawadu. Awan tawadu adalah hati tinggi, hati atau sombong, yang mau menolak. Kalau dalam istilah di bahasa seperti ini, padi semakin merunduk semakin tawan, semakin banyak ilmu sombong. Ya, dalam kesombongan itu ada 4. Yang pertama karena popularitas, merasa dirinya populer. Yang kedua senioritas, merasa dirinya senior. Kemudian sombong karena harta. Dan yang terakhir ilmu. Nah, ilmu ini sebenarnya yang paling utama. Jadi kalau orang udah sombong ilmu, udah pasti sombong segala-galanya. Dia menolak kebaikan. Yang I setelah usnudon, aku tawadu, yang I adalah ikhlas. Ikhlas ini sangat sulit, mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk diaplikasikan. Ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Lurus saja. Jadi kalau jalan lurus, jangan nengok kanan dan kiri. Saya kalau naik lift, ya, ini mau jangan nengok kanan dan kiri deh. Kenapa? Bahaya. Ya, bahaya. Nah, depan nih, kenapa? Takutnya kesolip tuh kaki, sandung, sandung hal yang lagi naik tuh eskalator maksudnya. Sekarang ditandain sono, jadi nggak berhadapan. Jadi menghadap ke kaca, yang belum menghadap ke pintu yang itu, pintu keluar. Ini kaca lagi, ini belakang-belakangan. Ini keadaan seperti ini. Lagi bukan mahram nih kalau ini. Ya, seperti itu. Yang ikhlas ini aku memberi seperti air ketika diberi, jadikan sebuah prasasti. Kalau 2 hal kata almarhum Ustaz Ahmad Abdullah, 2 hal yang selalu kita ingat: keburukan kita kepada orang lain. Jadi ingat tuh, keburukan kita terhadap orang lain dan kebaikan orang lain kepada kita. Itu biar diingat. Itu 2. Kita ingat
keburukan kita pada saat. Jadi kalau introspeksi dulu, Masya Allah, dan kita ingat kebaikan orang tadi itu jadi batu sampai kapan ini, walaupun sekecil bizar, karena kita dibangun sosial, manusia makhluk sosial. Dan dua hal yang kita lupakan, kata almarhum Ustaz, kita lupakan kebaikan kita buat orang lain, udah berlalu aja kayak air, jadinya punya udah ngalir aja. Kebaikan kita lakukan pada orang lain, kita lupakan. Dan keburukan orang lain kepada kita lupain, supaya tadi itu ngomong kayak sahabat ya, di surga artinya dimaafin, ampuin kadang-kadang kita maunya satu sama, walaupun boleh dalam Al-Quran kalau bilang kau di keburukan malah kau balas dengan keburukan boleh, tapi lebih baik engkau memaafkan. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Boleh ya, cuma kan kadang-kadang nggak seimbang. Jangan sama orang lain, sama saudara sendiri aja ya. Ini gitu, diketok gitu dengan ipan. Ketokan pan yang pertama ini enggak terlalu sakit, belum dulu oh benjol aja. Nah itu dia. Seimbang. Jadi boleh kita membalas asalkan seimbang. Kalau enggak kita maafin aja. Membersihkan hati, karena hati itu dengan hati persaudaraan Islam akan menyatu. Satu dua jatuh. Makanya dalam buku Syekh Abbas Asisi mengatakan bagaimana dakwah menyentuh hati, bukan menyentuh kepala atau menyentuh tangan, tapi bagaimana dakwah menyentuh hati. Karena dakwah adalah cinta, dan cinta itu ada di hati. Jadi satuin. Kalau kita ingin mencintai sama muslim, satuin. Apapun benderanya, apapun pakaiannya, jika sudah mengatakan Islam, bersatu. Islam satu, tak mudah dikalahkan. Sebatang gigi tidak akan ada kekuatan. Batang gigi akan rapuh bila sendirian. Tapi kalau dia bersatu, kotoran mana yang nggak bisa disapu? Batang gigi hanya untuk nyabet aja susah. Satu diikat, kotoran gede juga bisa disapu. Nyambet tol enggak? Enak. Nah, saat ini Islam seperti apa yang dikatakan nanti akan menjadi rentang banyak, tapi seperti busa di laut, tidak ada kekuatan. Sama seperti makanan di meja makan dari kanan datang udah berarti ini bersatu. Untuk bersatu harus ada hati. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Menurut
Setelah satukan hati-hati, kalau hati satu, pikirannya satu. Kalau nggak bersatu, repot. Dia bilang, mana? Tarik, mereka naik. Naik kasih kode, ada yang mau turun, tek. Ya, zaman dulu lah di sekolah tuh naik metro mini. Sekarang metro mini jarang ya, udah pakai kartu semua. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Suami tidak bisa tujuan menikah untuk menyatukan. Kalau hati satu, semangat satu, cita-cita dan tujuan kan satu. Kan ada istilahnya minum segelas, makan sepiring, saking pengen bisa jadi satu hati. Eden, kan suapin dan sepiring berdua artinya. Makan sepiring berdua, minum segelas berdua. Seperti itu. Satu yang nanti Usundon hanya lampu apa maaf orang punya kata punya sifat pemaaf misalnya dia bergaul nggak pendendam nggak mau dendam lagi urusannya berduit ngutang mawas ya. Ya. Punya utang juga nggak ini nggak sadari yang T-nya tawa rendah hati bukan rendah diri. Selalu melihat kekurangan diri, lalu introspeksi diri sehingga kita tidak sombong. Ya kalau sombong menolak benar katanya Rasulullah, orang yang sombong orang yang menolak sesuatu yang benar. Yang ikhlas ini terakhir ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat sehingga apapun benderanya, apapun pakaiannya, ketika kita bicara masalah Islam, masalah ukhuwah Islam, maka kita harus bersatu itu melalui qalbu atau qalbi, hati. Dari yang dijelaskan, jadi kita terus melakukan itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.